Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa. Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Valerie Budianto, inilah Monitor Mudik 2026. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan perjalanan mudik masyarakat pada satu hari jelang Lebaran di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, wilayah Tegal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Sabda Role di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan rekan Koni Briliana di Tegal. Kita akan ke Sabda terlebih dahulu. Sabda, selamat siang. Bagaimana perkembangan terkini di lokasi Anda saat ini? Selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Untuk di satu hari jelang Lebaran, kami informasikan untuk situasi terkini di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang berada di Kabupaten Maros. Memang pergerakan penumpang ini berangsur menurun, di mana pantauan kami di siang hari ini di terminal keberangkatan, utamanya di counter check-in, ini sudah tidak ada lagi antrian panjang penumpang seperti 2 atau 3 hari kemarin. Begitupun juga situasi di terminal kedatangan, di mana memang hanya ada puluhan penumpang saja yang baru mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros ini. Untuk situasinya memang sudah tampak lengang seiring dengan mendekati Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Sabtu esok. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Angkasa Pura Indonesia, jumlah penumpang pesawat udara baik itu yang berangkat maupun juga tiba pada 19 Maret kemarin atau di 2 hari jelang Lebaran ini mencapai 31.425 penumpang. Jumlah ini memang mengalami penurunan sekitar 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Sementara untuk jumlah pergerakan pesawat ini kemarin naik 1,6% dibandingkan tahun 2026 lalu, yakni dari 256 pergerakan ini naik menjadi 260 pergerakan pesawat. Sementara untuk penambahan penerbangan atau extra flight pada 19 Maret 2026 kemarin, ini pihak Angkasa Pura Indonesia mencatat terdapat 5 extra flight. Kemudian jika diakumulatif jumlah penumpang selama seminggu terakhir ini mulai dari tanggal 13 hingga 19 Maret 2026, yakni mencapai 242.602 penumpang. Jumlah ini naik sekitar 8,8% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama yang hanya 223.054 penumpang. Dan sejauh ini jumlah extra flight selama seminggu terakhir atau selama periode arus mudik Lebaran ini sebanyak 47 penerbangan tambahan atau naik sekitar 61,8% dari tahun 2025 lalu. Pihak Injury Airport ini memprediksi hari ini, Valerie dan juga pemirsa, 20 Maret 2026, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba yakni sebanyak 25.671 dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 196. Jika dilihat jumlah ini memang berangsur turun seiring dengan mendekatinya Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Sabtu esok. Untuk puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin ini sudah terjadi pada 18 Maret atau hari Rabu kemarin dengan jumlah penumpang ini mencapai 36.000 penumpang. Sementara untuk top rute dari Bandara Makassar ini menuju ke Surabaya, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan juga menuju ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk puncak arus balik, informasi yang kami dapatkan dari Angkasa Pura Indonesia ini diperkirakan terjadi pada 4 April 2026 mendatang. Untuk sementara demikian, Valerie dari Kabupaten Maros, saya kembalikan ke Valerie di studio. Baik, dari rekan Sabda Role di Makassar, kita beralih ke Koni Briliana di Tegal. Brili, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di Tegal? Apakah masih ramai dipadati oleh para pemudik? Ya, selamat siang Valerie dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan jalur arteri Kota Tegal, di mana kawasan ini menjadi kawasan yang dipadati oleh para pemudik yang ingin melanjutkan perjalanannya baik ke pusat Kota Tegal maupun yang akan melanjutkan perjalanan ke arah Pantura yang akan menuju ke Semarang. Valerie, kita bisa lihat di belakang saya saat ini bahwa memang keadaan arus lalu lintas ini cukup ramai lancar, namun tidak sepadat saat puncak arus mudik kemarin begitu. Menurut data yang kami dapatkan
dari Dinas Perhubungan Kota Tegal ini bahwa di hari Kamis kemarin ada masuk sekitar 40.000 kendaraan yang masuk ke Kota Tegal dari arah Jakarta. Sementara yang dari arah Semarang ini masuk sekitar 30.900 kendaraan. Nah, jika kita bandingkan dengan saat puncak arus mudik lebaran yaitu tanggal 18 Maret, ini ada di sekitar 54.000 kendaraan yang masuk ke Kota Tegal. Artinya memang saat H-1 menjelang besok Hari Raya Lebaran Idul Fitri ini volume kendaraan semakin menurun dan semakin tidak padat begitu. Bahwa bisa dilihat di belakang saya saat ini tidak terlihat sama sekali adanya kepadatan maupun kemacetan yang terjadi. Selain itu Valeri, jika kami pantau lewat Maps online begitu jarak tempuh dan waktu tempuh dari Jakarta menuju ke Kota Tegal ini hanya memakan waktu 3 sampai 4 jam saja. Artinya memang tidak ada kemacetan yang terjadi. Para pemudik pun juga masih bisa melakukan perjalanan dengan aman dan lancar. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan, Pak Ari, kembali ke Anda. Baik, artinya di Tegal maupun di Makassar saat ini pergerakan pemudik mulai berkurang ya, karena mayoritas pemudik sudah sampai di kampung halaman. Terima kasih jurnalis Metro TV Koni Briliana dari Tegal. Sebelumnya ada rekan Sabda Role dari Makassar. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, untuk informasi arus mudik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Sarah Rohendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Halo pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di salah satu ruas jalan arteri di Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana salah satu ruas jalan ini adalah menjadi titik bagi para pemudik yang ingin datang ke Kota Tegal untuk turun di sini maupun sekedar beristirahat di Kota Tegal. Begitu pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini bahwa memang kenaikan volume pemudik di Kota Tegal sudah mulai ada, naik sekitar 150% lebih. Artinya bahwa memang pemudik ini sudah banyak datang ke Kota Tegal. Dan untuk itu kami akan berbincang dengan salah satu pemudik yang sudah datang di Kota Tegal. Halo, selamat siang Bapak. Ini Bapak siapa dan dari mana nih Pak? Iya, saya atas nama Bapak Kastori, datang dari Muara Baru, Jakarta Utara. Saya asli Tegal ya. Ya, mudik baru datang ini langsung ya. Sangat ramai ini, selamat sekali. Jadi hati-hatilah bagi yang para pemudik. Nah, itu. Oke. Bapak kalau boleh tahu sudah berapa lama merantau di Jakarta? Kalau soal merantau itu saya dari kecil. Iya, jadi di Muara Barunya ini saya waktu itu tahun 2010 ya, sampai sekarang ya. Berarti memang mudik setahun sekali apa gimana Pak? Biasanya 1 tahun sekali biasanya, tapi kali ini mungkin agak sedikit ada rezeki. Mungkin tahun kemarin saya pulang, ini pulang lagi. Karena repot ya, iya kendala anak-anak lah, pembantu segala macam ya. Gitu. Pak, boleh nggak sih Pak tahu momen apa yang paling Bapak rindukan saat momen Lebaran itu seperti apa sih Pak? Kalau momennya ya bagus sekali, kita bisa kumpul-kumpul sama anak, cucu, saudara-saudara sekalian ya, bapak, ibu, kakek, nenek ya kan. Kita itu istimewa sekali bagi saya, karena saya itu orangnya jadi pengennya kumpul, jadi gitu. Ya, makasih. Kalau momen yang Bapak nggak bisa dapetin di Jakarta tapi bisa dapatkan di kampung halaman tuh apa Pak? Kalau di Jakarta kita terlalu panas, jenuh ya, kita bising ya. Jadi ketenangan kita itu kalau di kampung bisa sama keluarga, saudara-saudara, teman-teman ngopi, makan bareng kita ya kan, sahur bareng, bareng, buka tarawih bersama ya kan. Jadi enak sekali bagi saya. Makanya saya kangen sekali. Momen yang paling indah itu bagi saya. Ya. Berarti memang di kampung halaman ini terasa sangat hangat ya Pak ya, bersama dengan keluarga. Nah Bapak, sebagai dukungan untuk para pemudik, ini ada bantuan mudik dari Super Super bersama dengan Metro TV. Boleh dipegang Bapak? Siap. Dan ini juga ada permen Super Super yang bikin Bapak melek selama perjalanan mudik. Dan juga Bapak jangan lupa untuk bagikan momen ini ke Instagram Story dan tag @supersuper_id. Siap, terima kasih Bapak, selamat melanjutkan perjalanannya. Nah, sebelumnya. Ya, terima kasih kembali Bapak. Dan pemirsa, itulah salah satu perbincangan saya dengan salah satu pemudik yang sudah datang ke Kota Tegal. Dan bagi Anda para pemudik yang ingin menghabiskan waktunya di perjalanan, jangan lupa untuk terus berhati-hati dan juga jaga keselamatan. Demikian, kembali ke Anda di studio. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Demikian Monitor Mudik saat ini. Saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Metro TV.
dipersembahkan oleh Didukung oleh